Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Masuk keluar Ya, kabel. Dokter Labib, mohon maaf, tadi ada gangguan teknis, Bu Dokter Labib. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf, tadi ada gangguan teknis ya. Oh iya ya. Gangguan sinyal, jadi harus di refresh lagi jadinya. Ya. Ya. Iya. Ya, oke, saya tampilkan slide-nya nih. Iya. Ini teman-teman mahasiswa masih semangat ya, maaf ya kalau ada gangguan teknis ya. Ya, silakan Dok. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa semua ya, calon ustadz dan ustazah, calon praktisi, ini juga calon peneliti ya. Ya, dari ayat Al-Qur'an kita bisa menghubungkan tadi itu ya, antara tasawuf juga dalam konteks kesehatan mental ya, dalam fisiologi abnormal. Jadi memang nanti kalau kalian misalnya sudah selesai kuliah, sudah wisuda seperti itu ya, bisa bergabung dalam praktisi ya. Kalau praktek seperti itu dalam konteks lembaga motivator atau ustadz atau ustazah, itu tentunya dengan memahami tasawuf diharapkan ya, mungkin kalau di kedokteran ya pasien atau orang yang kita nasihati bisa paham ya, dia bisa tenang seperti itu ya atas saran-saran kita dalam, khususnya dalam konteks tasawuf ini gitu. Ya, lanjut ya, slide Pak Faisal ya. Ya. Ya, sabar Dok. Ini lagi proses Ya. ya. Jadi juga dari sisi hadis ya, hadis Bukhari Muslim ini yang menerangkan bahwa jika kita dekat dengan Allah ya, dan kita beramal dengan baik dengan pendekatan tasawuf, diharapkan keikhlasan atau ketenangan jiwa tercapai seperti itu ya. Jadi nanti memang kalau dalam bidang psikologi ya, bidang Pak Faisal ini ya, juga ada psikiatri misalnya, atau ilmu barat itu pakai obat ya, sering kalau dokter jiwa memberikan obat. Tetapi dengan tasawuf diharapkan jangan tergantung dengan obat, tetapi tenang, jiwanya bisa tenang, tetapi dengan pemahaman Islam yang dalam seperti itu. Ya, lanjut ya Pak Faisal ya. Ya, oke Dok. Ya, tentunya bagi teman-teman sekalian sudah mengenali ya bidang Pak Faisal, seorang psikolog misalnya, atau dokter ya, dokter jiwa, psikiater ya. Ini tasawufnya diharapkan malah lebih mendalam ya, karena Islamnya ini atau Al-Quran hadisnya ini yang kita bisa gunakan secara mendalam gitu ya. Misalnya seseorang ini mengalami gangguan jiwa seperti itu ya, diharapkan ya dia bekerja normal lagi, terus kemampuan sehari-harinya sampai ya, komunikasinya ya di masyarakat, dan ya kalau bisa nggak balik lagi ya, jangan sampai kembali abnormal, tapi intinya normal 100% itu yang kita harapkan. Lanjut ya Pak Faisal ya. Ya, ini saya mengambil ya dari, maaf nih, dari Cornell ya, jurnal luar. Nah, memang manajemen dari gangguan atau psikologi abnormal itu harus komprehensif ya. Jadi diharapkan ya
pemulihan atau penyembuhannya tidak hanya mengandalkan tugas medis misalnya, tapi juga keluarganya bisa dilibatkan. Gitu. Ya lanjut ya, Pak Faisal ya, slide berikutnya ya. Ini nggak apa-apa nanti slide-nya kalau terlihatnya dikit-dikit sambil memahami arahan saya saja ya. Jadi ya tentunya dari aspek anak-anak ya, apalagi sekarang di era COVID ini ya, COVID-19, banyak stres ya. Tetapi dengan jalan tasawuf inilah, misalnya di pandemi ini seseorang diharapkan tetap stabil ya. Jadi jangan sampai sekarang sedang ada fenomena di pandemi ketergantungan obat penenang bahkan alkohol seperti itu ya. Jangan kesana, tapi seseorang misalnya membaca Al-Quran atau zikir ya, atau bisa melakukan hal lain yang nggak harus ibadah sebetulnya, maksudnya nggak harus ibadah secara khusus ya, sholat atau musik itu, tapi ya mendengarkan musik atau bersosialisasi dengan tetangga itu bisa saja ya. Berikutnya ya. Ya, slide berikutnya bisa. Ya, sabar dok. Jadi nanti dalam aspek pendidikan juga itu bisa dipahami ya. Memang tasawuf ini kan pada dasarnya ada yang bilang juga ya, soft ya. Tasawuf itu bisa artinya filsafat juga ya. Pak Faisal nih kebetulan sering mendalami filsafat nih. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa ada yang menjadi guru nanti ya. Ada nggak yang cita-cita jadi guru? Murid-muridnya bisa diberikan suatu pemahaman ya tentang tasawuf ya. Dalam arti kita harus sabar, kita harus ikhlas dalam kehidupan misalnya gitu. Emosi harus dikendalikan. Gitu. Jadi memang kalau di textbook barat ya itu ilmu psikologi, ini mungkin Pak Faisal juga sudah sering baca ya, didalami betul ya di barat, tapi ini justru dengan tasawuf ini diharapkan dari teman-teman di IUKI bisa jadi ahli jiwa nanti gitu ya. Jadi jangan kalah sama sarjana barat, maksudnya gitu ya. Kalian harus pasti bisa untuk ada teori-teori baru gitu ya. Oke Pak Faisal, teruskan ya. Oke. Slide. Ini siapa gimana ini? Memang dalam istilah barat itu mental ya, gangguan mental atau psikologi abnormal ya, bisa itu ada antisosial, ada kepribadiannya terganggu atau sehingga teman-temannya merasa ada yang salah gitu, biasanya dari teman ya, penyalahgunaan, atau bisa juga kalau untuk masalah pernikahan, masalah keluarga ya. Kemudian leisure activities tadi kurang jalan-jalan atau kurang rekreasi, atau juga dari sisi pekerjaan bisa ya, dan pendidikan. Tapi dari semuanya ini ya diharapkan tasawuf diatasi. Oke, teruskan lagi. Lanjut. Halo. Nah ini ya, jadi tentunya ya kalian bisa juga nggak harus ke orang dulu, tapi dari diri teman-teman sekalian. Misalnya ada nggak di antara teman-teman yang lagi sedang stres sekarang atau sedang depresi, misalnya ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya Pak Faisal ya. Iya, insya Allah nggak ada, dok. Karena memang tasawuf di sini tentunya dimulai dari diri sendiri ya. Jadi ya ibaratnya seperti seorang dokter ya atau psikolog misalnya, tentunya kan seorang psikolognya harus
tenang dulu, betul nggak? Dokter itu bagaimana bisa mengobati orang kalau dia sendiri sakit ya. Jadi tasawuf itu sebetulnya mengenali diri sendiri. Kemudian berkembang menjadi suatu manajemen dalam hal ini ya untuk membantu orang lain seperti itu ya. Berdasarkan Al-Quran hadis. Memang kalau kasus-kasus ya ada withdrawal tuh ya ketergantungan ya tadi alkohol, obat-obatan, adiksi ya. Kemudian sosialnya atau pekerjaan seseorang diharapkan normal karena orang kalau stres seperti ya, bekerja juga jadi susah ya belajar kalau di mahasiswa sehingga dia harus kembali kepada aktivitasnya diharapkan gitu bisa cari uang dan sebagainya ya. Slide selanjutnya ya. Jadi memang ilmu barat ini orang-orang sana gemar ya melakukan penelitian ya. Tetapi seharusnya sih atau malah saya optimis nih untuk yang sarjana muslim di UIK misalnya pasti lebih baik lagi ya. Karena misalnya kalau dikenal di keilmuan barat ya bisa talk your feeling, menceritakan keluhannya dan makan baik, terus tadi keep in touch ya. Bisa menikmati waktu luangnya, aktif juga, terus ask for help karena pada dasarnya manusia perlu untuk minta bantuan ya dalam hal ini seperti curhat istilahnya itu nggak apa-apa ya. Care for others memang inilah yang kalau di ilmu barat dikembangkan tapi biasanya kalau dalam konteks Islam mungkin ya sholat tahajud atau baca Al-Quran gitu ya sholat duha itu tentunya lebih komprehensif lagi nanti apalagi sekarang mau bulan Ramadan ya diharapkan seseorang lebih bisa beribadah seperti itu terus dalam konteks ketenangan jiwa ya untuk Al-Quran hadis bisa baik seperti itu. Oke sekian ya mungkin yang saya sampaikan ya ini singkat saja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Labib. Ya, kita akan memberikan kesempatan. Ya, mohon rekan-rekan sebagian tolong di ini ya, di mute ya, ininya, audio visualnya. Ya. Jadi tasawuf ini yaitu bagaimana ya manusia itu bisa mensyukuri hidup ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kenikmatan hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan ya, Dok ya. Nah, tasawuf ini ya itu merupakan turunan dari filsafat Islam ya. Jadi tidak di dalam ilmu ya ini Ibnu Sina ya. Jadi ini kaitannya dengan kejiwaan ya. Jadi kesehatan mentalnya kaitannya dengan kejiwaan. Kenapa saya bilang kejiwaan? Karena kalau jiwa itu sehat, insya Allah mentalnya juga sehat. Ya. Jadi kalau misalkan ya jiwa yang sakit, berarti mentalnya juga sakit. Ya. Ini ada yang namanya, maaf nih, ada Fikri ada ya? Ya, halo, mohon di mute. Fikrian Syah. Halo. Yang namanya Fikrian Syah. Oh iya, ya. Udah ya. Oke. Makasih. Ya. Jadi di dalam pemaparan ya dokter ini juga kaitannya dengan ya psikologi abnormal ya. Jadi kalau untuk abnormal itu ya kalau orang yang tidak mampu ya mengendalikan ya alam sadarnya, tidak mampu ya memaknai hidupnya, dia akan terkena simptom ya, simptom mental health yaitu
gejala gangguan kesehatan mental ya. Ya. Nah, gangguan penyakit mental ini bisa berupa psikotik, ya, delusi, ya, waham, ya, dan sampai akhirnya dia mengalami skizofrenia ya dok ya. Ya dokter ya. Halo? Iya. Nah, bagaimana cara ya kita sebagai manusia awam itu bisa mengenali dok, ya gejala-gejala ya kayak gangguan mental atau ya mental health ini ya atau mental illness ya. Kalau gangguan mental itu mental illness ya dok ya. Nah, Mental illness, iya. Bagaimana kita bisa ya mengenali gejala itu dok ya. Nah, mungkin silakan teman-teman ya ada yang ingin bertanya tentang mental illness yang bisa ya diminimalisir dengan pendekatan tasawuf ya. Ya, oke, silakan. Saya cuma membuka pertanyaan dari kawan-kawan di sini supaya kawan-kawan di sini bisa termotivasi untuk mencari tahu ya atau mempelajari tasawuf yang dapat meminimalisir ya mental illness atau gangguan mental ya dok ya. Oke. Iya. Ya, silakan saya buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Ya, jadi pertanyaan saya itu sebagai pertanyaan pembuka saja dok ya. Gitu dok ya. Jadi nanti bisa dijawab di akhir ya setelah sejumlah rekan-rekan di sini bertanya. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya langsung ke narasumber Dr. Labib. Sebutkan namanya. Ya, silakan ya dari yang mau semester nanya atau... dari semester berapa ya? Ya, sebutkan nama dari semester berapa. Atau di sini ada mahasiswa yang non BKI, silakan. Sebutkan prodinya. Kalau emang ada mahasiswa yang non BKI. Assalamualaikum dok, nama saya Bunga Gita Asmara dari semester 2 ya, program studi BKI. Mau nanya, katanya kan bisa dengan tasawuf ya. Bagaimana untuk orang yang awam dan dia menolak diri untuk dinasihati ketika mengalami gangguan mental, dia menolak diri dinasihati dengan yang berbau keislaman. Jadi kadang kan orang marah karena ya kebanyakan orang yang menganggui mental illness itu marah ketika dinasehati tentang ibadahnya kurang, gara-gara ibadahnya kurang gitu. Karena dia emang awam tentang agama. Bagaimana dok menanggapi orang seperti itu? Terima kasih. Ya, oke. Jadi bagaimana cara ya mengatasi ya Bunga ya? Bagaimana cara mengatasi seseorang ya dengan pendekatan tasawuf ya, ya ketika dia sudah merasakan adanya mental illness ya, kurang lebih seperti itu ya Bunga ya. Iya Pak. Ya. Oke, silakan 2 orang penanya lagi. Saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Dari semester berapa? Nama saya Muhammad Aji Fajar Badawi dari semester 2 Prodi BKI kelas pagi. Ya. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan kita sendiri yang maksudnya tuh yang kita kan jurusan BKI sebagai konselor ya. Bagaimana cara kita mengatasi untuk permasalahan kita sendiri sebelum ke orang lain? Oke, jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan sendiri sebelum ke orang lain? Orang lain ya, artinya sebelum ini ya, sebelum melakukan konseling ke orang lain ya. Benar Pak. Ya, gitu dok. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi udah bisa dipahami dok. Tadi pertanyaan mahasiswa Aziz Fajar. Oh iya. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan diri sendiri ya Aziz sebelum namanya, ya sebelum melakukan konseling kepada orang lain gitu dok. Ya. Ya benar dok seperti itu. Ya. Ya oke silakan. Ya mohon Arif Aziz Fajar di mute itunya audiovisualnya. Ya siap Pak. Terima kasih Pak. Oke sama-sama. Ya silakan 1 orang penanya lagi. Nanti kita buka termin kedua.
Ya, silakan rekan-rekan. Sebi, Inka, ya, Baihaqi, ya, atau Rida, sini ada Rida, ya, Ardika, Era atau Elis, silakan. Atau Sepia, Damar Wulan, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Karisma Putra, Prodi BKI semester 3, kelas siang. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ilham. Semester 4, maaf. Kan ini ya, Pak. Tadi itu ngebahas tentang agama juga ya. Kenapa sih, Pak, dikaitkan bahwa mental itu, kenapa dikaitkan dengan agama gitu? Permasalahan itu diselesaikannya kenapa harus dengan agama gitu? Seperti itu sih, Pak. Dikaitkan dengan agama ya, untuk penyelesaiannya ya? Iya, kenapa selalu dikaitkan dengan agama gitu? Kayak gitu. Oke, terima kasih Ilham. Ya, Pak. Oke. Ya, untuk sementara termin ke-1 ya saya tutup. Ya, nanti kita buka termin kedua setelah dokter menjawab sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Iya. Ini saya mulai. Ya, silakan dokter mau menjawab pertanyaan ya? Ilham atau Azri Fazar atau Bunga. Silakan, Dok. Oh iya ya. Ini jadi terima kasih atas partisipasinya ya dan pertanyaannya. Memang jangan ada paksaan ya dalam untuk menasihati atau memberikan konseling tadi ya. Jadi ya kalau pertanyaannya tadi bagaimana sih cara mengatasinya gitu ya, tentunya jangan ada paksaan dan sabar ya dari konselor pastinya seperti itu ya. Pada dasarnya sih apabila tujuan belum tercapai, belum dilaksanakan, jangan dipaksa, jangan sampai memaksakan apa yang kehendak kita seperti itu ya. Mungkin dari aspek psikologi ini kayak Pak Faisalnya udah paham ya. Memang kalau ini dibagi lagi nanti ya kasusnya parah ya dalam konteks psikotik berat tadi atau mungkin yang ringan yang dia masih bisa bekerja, kalau dia anak sekolah masih bisa kuliah sekolah gitu kan. Nanti kalau berat ya dibawa ke rumah sakit jiwa ya, ke psikiater, sering seperti itu ya. Tapi kalau intinya nih baik itu psikotik berat ya yang sampai diikat di rumah sakit jiwa maupun yang ringan yang masih dia bekerja, ya jangan ada paksaan, intinya sih seperti itu. Terlebih dalam konteks tasawuf ini ya jangan kita memaksakan kehendak kita. Mungkin seperti itu aja ya Pak Faisal ya. Ya. Oke, Dok. Oke, saya akan bantu dokter ya. Ya. Jadi kalau untuk psikotik ya itu kan biasanya kalau orang yang terlalu banyak pikiran, terlalu banyak murung ya, atau dia sulit untuk mencari solusi dalam permasalahannya. Ya, kalau untuk kaitannya dengan tasawuf, ya artinya kembali lagi kepada dirinya sendiri. Apakah dirinya itu memiliki ya kesalahan di masa lalu sehingga kesalahan itu belum tuntas penyelesaiannya. Ya, contoh misalkan ketika seseorang mengalami istilahnya pernah melakukan tindakan bullying terhadap seseorang ya, sehingga dia tidak sempat meminta maaf, sedangkan orang yang dibully itu tiba-tiba wafat atau tiba-tiba wafat, kemudian dia merasa menyesal, itu akan terbawa ke dalam alam pikirannya. Nah, salah satunya kalau emang seperti itu, ya si pelaku itu harus
meminta maaf pada keluarga si korban gitu, pada korban bullying itu. Ya, sehingga beban yang ada di dalam pikiran itu dia akan terkurangi gitu. Ya, akan bisa diminimalisir, akan bisa dihilangkan ketika dia meminta maaf kepada keluarga korban. Ya, itu untuk mengatasi psikotik. Nah, biasanya kalau untuk orang delusi, ya itu biasanya orang itu selalu apa ya istilahnya, kayak contohnya misalkan kayak orang ya, kayak orang mempunyai impian ya, mempunyai impian atau cita-cita, tapi impian itu pupus di tengah jalan. Nah, sedangkan ya tuntutan orang tua agar anak itu bisa mencapai impian, tapi orang tuanya di satu sisi tidak bisa menerima gitu. Nah, ini bisa menyebabkan orang ini mengalami delusi atau gangguan pada pola pikir, ya, gangguan pola pikir, ya, atau gangguan dalam pengelolaan informasi, ya. Nah, itu. Jadi solusinya yaitu ya orang itu harus ini istilahnya harus mengevaluasi ya, harus mengevaluasi dirinya, kemudian dia harus bisa membuka dirinya untuk ya mencari solusi dari orang lain ya, artinya dia membuka dirinya untuk menemukan solusi dari masalah yang diterimanya gitu ya. Jadi kenapa dengan pendekatan tasawuf ya, supaya ya seseorang itu ya mampu ya menyadari ya apa yang sudah pernah dilakukan itu salah dan keliru. Nah, lain halnya kalau orang yang merasa benar ya tindakannya atau ucapannya, padahal ya anggapan orang lain, perilaku dan ucapannya itu bisa salah ya. Ya, jadi walaupun kita salah ngucap, salah omong itu, kita langsung minta maaf supaya tidak ada persepsi ya, tidak ada persepsi yang keliru ya dari orang lain tentang apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kaitannya dengan agama ya, bagaimana orang itu bisa ya ilham tadi ya, ilham sadari, karisma ya. Ya, bisa menyadari kesalahannya ya. Si ilham pertanyaannya ya. Ilham tadi, kenapa sih harus dikaitkan dengan agama, dengan tasawuf ya. tadi kan? Ya, kenapa dikaitkan ya? Silakan dokter mau menanggapi. Ya nih, karena Pak Faisal sudah mengangkat tadi ya, memang ya sependapat juga ya. Memang ini tasawuf kaitannya dengan Islam ya, tentunya Al-Quran hadis sebagai dasarnya. Tetapi memang kalau kenapa harus dengan tasawuf? Sebetulnya nggak harus ya. Ini salah satu jalan saja ya. Sebetulnya misalnya yang tadi itu ya, bisa jadi seseorang pergi ke psikolog atau psikiater atau hipnoterapis, pada dasarnya ya boleh-boleh saja ya. Tapi ini dalam konteks penelitian atau pembahasan tasawuf memang kalau saya teliti ya tentunya lebih luas ya. Karena ini tadi sebenarnya juga hubungannya dengan kita mulai dari diri sendiri, dengan mengenali diri kita, terus sehingga kita bisa menolong orang lain gitu ya. Tapi sebenarnya sih ya nggak harus sih, maksudnya ini kebetulan penelitian saya sebetulnya ya, tasawuf ini yang saya kaitkan dengan misalnya psikologi atau seorang psikiater gitu ya, seorang pada dasarnya nggak harus melalui jalan tasawuf, tapi ini saya ada research dalam bidang ini gitu, yang kaitannya dengan psikologi gitu ya. Gimana Ilham Karisma? Paham nggak nih? Oh iya Pak, paham dok. Gimana? Jadi bebas saja sebenarnya, boleh aja ke ustadz pun boleh, ke dokter jiwa pun bebas saja. Tapi ini ya mungkin ibaratnya tambahan lah, ibarat pembelajaran ya.
ibarat suatu kajian, ini suatu ada penelitian seperti itu. Barangkali nanti Ilham jadi ustadz atau jadi seorang guru misalnya, kan mubaligh gitu ya. Ya, gimana Ilham? Sudah bisa dipahami? Iya Pak, bisa. Jadi Jadi ini tuh salah satu jalan gitu ya? Ya, salah satu jalan. Jalan, betul. Iya. Oh iya. Ya, terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Sama. Ya. Nah terus nih yang ketiga nih tadi Aziz Fazar ya. Iya, Aziz Fazar ya. Jadi dia nanya bagaimana mengatasi masalah kita sendiri. Tapi Aziz Fazar nih maksudnya bisa dirinci nggak masalah apa nih? Maksudnya pendidikan apa? Keluarga atau masalah? Apa? Mungkin masalah keluarga, ruang lingkup sekitar kali ya, Dok. Iya ya, kalau dari saya sih misalnya nih kaitannya dengan sosial ya, dengan keluarga sosial. Ya. Tentunya ya berkomunikasi, tadi Pak Faisal juga bilang ya, berkomunikasi dengan orangnya itu, bersosialisasi, karena nggak bisa lepas dari interaksi dengan yang ya masalahnya dengan siapa, misalnya yang terdekat kakak adiknya, orang tua, keluarga inti keluarga besar atau tetangga, teman sekolah dan sebagainya. Jadi juga ini sama juga sih, yang penting kita sudah membuka diri, tapi reaksi dari orang itu jangan kita memaksakannya. Karena konsep ikhlas, konsep tafakur ini di tasawuf ini ditekankan sekali. Gitu. Mungkin singkat dari saya itu ya. Jadi berkomunikasi tapi jangan memaksakan, jangan masalah diri sendiri udah sulit, jangan ditambah sulit lagi seperti itu. Gimana Pak Faisal, ada tambahan nggak? Ya, jadi gini Aziz. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi masalah ya sebelum melakukan konseling? Ya, kita harus memiliki konsep diri ya, Aji. Ya, artinya konsep diri dalam Islam itu ya di mana ya sejumlah pemeluk agama Islam dia harus menyadari ya apa kekurangan dan apa kelebihan dalam dirinya ya. Nah, kalau misalkan kekurangan dari segi komunikasi, berarti harus diperbaiki komunikasinya. Ya, kalau misalkan kekurangan dari segi kontrol emosi, berarti harus banyak mengendalikan diri. Ya, caranya dengan apa? Artinya dengan cara mengedepankan positive thinking. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang mempersepsikan negatif pada kita, ya kita ambil saja hikmahnya. Oh mungkin diri kita ada yang kurang, ya diri kita ada yang belum sempurna. Dalam arti belum sempurna itu, ya mungkin dari segi moral kita yang masih kurang sopan atau kurang tertib misalkan. Ya, itu. Jadi harus mengenali potensi yang ada di dalam dirinya sendiri dulu, baru konselor itu bisa melakukan konseling ya. Jadi harus memiliki batasan untuk menilai diri sendiri dulu ya. Apakah diri kita ini sudah menguasai ya ataupun sudah bisa mengendalikan emosi dalam diri sendiri atau belum. Nah, kalau misalkan belum, nah nanti bisa berefek negatif pada klien gitu, pada konseli yang akan dikonselingkan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Aji. Halo, Aji? Halo, Aji? Halo? Ya, halo Pak, baik. Ya, gimana Aji? Sudah cukup jelas? Ya, jadi intinya menjaga komunikasi dengan baik, Pak. Ya, menjaga komunikasi dengan baik dan harus mengenali dulu. Ya, Aziz ini memang kalau saya lihat gitu. Nih kayaknya sedang ada masalah nih. Ya. Bukan main. Mudah-mudahan bisa
Ya, mungkin setiap Pastinya. orang ada masalah, Dok. Jadi Amin, Pak. Amin. ya, jadi bagaimana setiap orang itu mampu ya mengenali potensi dirinya untuk mengatasi masalah gitu. Ya, pasti ada potensi yang belum digali oleh individu untuk mengatasi persoalan yang individu hadapi gitu, Dok. Ya. Ya, oke. Udah cukup jelas ya, Aji? Oke. Untuk Bunga gimana, Bunga? Sudah terjawab belum? Jawabannya tadi, pertanyaannya? Baik, Pak. Iya, Sudah Aji jelas, Pak. gimana? Terima kasih. Sudah jelas ya? Ya, jelas ya, Aji ya? Oke. Ya, untuk Bunga Gita Asmara gimana? Ya, Sudah Pak, terjawab belum tadi? Ya. Bunga, halo? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Ya. Iya Pak. Oke. Ya. Ya, rekan-rekan, kita buka termin kedua ya. Ya. Jadi saya undang lagi, saya live lagi ya. Silakan, ini karena menarik pembahasannya ya. Oke, kita live dulu sementara ya, rekan-rekan ya. Gimana? Sepakat ya? Ya, paling kurang lebih 30 menit lagi ya. Oke. Baik Pak. Oke. Baik, Pak. Ya. Pak.